Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Feriza Alfiani dari 11 IPA 5 Pesan 16. Di sini saya akan menjelaskan tugas mind mapping yang saya buat dalam sejarah Pramuka dalam tugas pertama Pramuka. Terima kasih. Sejarah Pramuka. Rincian yang saya akan bahas, yang pertama ada konsep Pramuka, yang kedua ada jenis tingkatan Pramuka, yang ketiga ada makna nama Pramuka, yang keempat bagaimana Pramuka bisa terbentuk, dan yang kelima bagaimana Pramuka bisa masuk ke Indonesia. Terima kasih. Sejarah Pramuka. Pramuka tersendiri mempunyai arti, yaitu organisasi pemuda yang menjadi wadah pendidikan kepramukaan di lingkungan masyarakat bagi para pemuda. Nah, apa aja sih yang bisa kita dapat manfaat dan fungsinya saat kita masuk ke pramukaan? Yang pertama, menjadi tempat bersosialisasi dengan baik. Yang kedua, menjadi tempat meraih pendidikan yang menyenangkan bagi para pemuda. Dan yang ketiga, membentuk karakter dan akhlak yang baik bagi para pemuda di generasi saat ini. Nah, saat kita masuk ke pramukaan ini, itu juga mempunyai jenis kelas atau ratingnya. Yang pertama, ada pramuka siaga yang berusia dari 7 sampai 10 tahun. Yang kedua, ada pramuka penggalang yang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Yang ketiga, ada pramuka penegak usia 16 sampai 20 tahun. Dan yang keempat, ada pramuka pandega yang berusia dari 21 sampai 25 tahun. Nah, nama pramuka ini juga mempunyai maknanya. Pramuka di Indonesia yaitu yang berasal dari singkatan Praja Muda Karana, yang berarti rakyat muda suka berkarya. Pramuka tersebut juga mempunyai lambangnya di Indonesia, yaitu tunas kelapa. Makna lambangnya ini diciptakan oleh Sunarjo Atmodipurwo yang mempunyai makna filosofis yang sangat mendalam. Yang pertama, tunas kelapa sebagai cikal agar tumbuh. Yang kedua, buah kelapa seperti rohani dan jasmani yang ada di diri kita yang sangat kuat. Yang ketiga, ada kelapa sebagai medan agar menjadi tempat titik berkumpulnya bersosialisasi para pemuda. Yang keempat, ada pohon kelapa yang menjulang tinggi seperti kita meraih cita-cita kita. Yang kelima, ada akar yang sangat kuat seperti prinsip hidup kita. Dan yang terakhir, ada kelapa menjadi serbaguna agar pramuka ini bisa berguna bagi nusa, bangsa, dan negara kita. Terima kasih. Nah, bagaimana pramuka bisa terbentuk? Ini diawali dengan Badan Powell. Ini Badan Powell. Ini dikenal sebagai badan pandu sedunia yang menjadi penggerak berdirinya pramuka. Karena ini bermula dari buku catatannya yang berisi pengalamannya ia saat ia masih kecil, dari pengalaman ia berkemah pertama kali sampai ia masuk anggota militer. Itu semuanya dia catat hingga buku tersebut berhasil tercetak yang bernama Scouting for Boys pada tahun 1908. Nah, saat buku tersebut laris manis terutama di Inggris, sejumlah organisasi ini mulai bermunculan di Inggris terutama, hingga adiknya ini juga ikut mendirikan organisasi kepramukaan khusus wanita yang bernama Girl Guides. Sampai pramuka sudah mulai banyak dikenal, maka diadakanlah perkemahan pertama yang bernama Jambore. Ini pertama kali diadakan pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1929 di Olympic Hall, London. Jambore pertama kali ini diikuti oleh 34 negara dan 822 partisipan atau peserta dari seluruh dunia. Nah, Mr. Badan Powell ini juga mempunyai keterkaitannya dengan Kasri Sultan Hamengkubuwono, karena pramuka pertama kali datang ini digerakkan pramuka dibawa oleh Belanda yang dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Kemudian setelah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, para pemuda ini juga mulai bergabung ke beberapa kepanduan organisasi sampai pada tahun 1931 terbentuklah Persatuan Antarpandu Indonesia. Lalu sampai pada tanggal 14 Agustus 1961, pramuka secara resmi dikenalkan kepada masyarakat Indonesia dan secara resmi ditetapkan sebagai Hari Pramuka Indonesia. Nah, masuknya pramuka ke Indonesia ini juga mengenalkan kepada Kasri Sultan Hamengkubuwono keempat karena ia berhasil meraih penghargaan Jambore di Silver Boy Scout of America pada tahun 1972. Penghargaan tersebut adalah penghargaan pertama yang diraih Indonesia dalam bidang kepramukaan, sehingga Kasri Sultan Hamengkubuwono ini menjadi Bapak Pramuka Indonesia. Nah, inilah sejarah pramuka. Jadi semua kepramukaan ini ada keterkaitannya dengan Mr. Baden Powell. Dan sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga dipahami. Salam pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.